Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mar'an saminga minna hadisan fa'afidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kumpulan hadis kitab Sahih Bukhari. Setelah itu nanti coba kita lihat beberapa cuplikan penjelasannya dari kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yaitu sekarang hadis yang ke-13. Nah, salah satu cara untuk membaca atau memahami isi hadis Sahih Bukhari itu dengan cara mengetahui kandungan bab demi babnya, daftar isinya lah gitu kan, sistematika penulisannya. Begini, kumpulan hadis Sahih Bukhari itu dibagi menjadi beberapa kitab. Kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga, sampai kitab ke-97. Jadi tanamkan di dalam otak kita bahwa kumpulan hadis Sahih Bukhari itu berisi 97 kitab. Ya. Nah, dari 97 kitab itu, kitab yang kedua itu adalah kitab iman. Artinya apa? Artinya pada kitab yang kedua, Imam Bukhari itu ingin menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan iman. Nah, pada kitab yang kedua, kitab iman itu, kemudian Imam Bukhari membagi kembali menjadi beberapa bab. Bab ke-1, bab kedua, sampai dengan bab ke-42. Jadi, persoalan-persoalan keimanan menurut Imam Bukhari itu ada 42 bab. Ya kan? Nah, bab yang ke-7 itu menjelaskan tentang babun minal imani ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu bab salah satu cabang iman adalah mencintai saudaranya sesama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, kebetulan bab ke-7 ini hanya berisi satu hadis. Nah, sampai di sini kita belum membaca hadisnya, tapi kita sudah bisa memahami pola pikir Imam Bukhari bahwa salah satu cabang dari keimanan adalah mencintai saudara kita sesama umat Islam. Dengan kata lain, mencintai saudara kita sesama umat Islam itu merupakan bagian dari iman, bagian dari kesempurnaan iman. Ya kan? Nah, jadi menurut Imam Bukhari merupakan imam ahlu sunnah wal jamaah yang berpendapat bahwa iman itu bertingkat-tingkat, iman itu bercabang-cabang. Jadi hadisnya mana kita baca? Nah, hadisnya baru la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya bacakan terjemahannya. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai kebaikan bagi saudaranya sesama muslim sebagaimana ia menyukai bagi dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi iman seseorang itu tidak akan sempurna kalau orang tersebut tidak bisa mencintai saudaranya sesama umat Islam seperti dia mencintai dirinya sendiri.
Dengan kata bahasa pendeknya ya, mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Itu. Ya kan? Jadi kalau kita kepengin iman kita sempurna, salah satu caranya adalah mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaan begini. Kalau ada orang sudah mencintai orang lain sama persis seperti ia mencintai dirinya sendiri, apa disebut iman tersebut sudah sempurna atau belum? Nah, pertanyaan itu. Jawabannya pada bagian bab ini iya. Karena kan pada nanti dalil yang lain dikatakan bahwa iman itu ada yang mengatakan 60 tingkatan, ada yang mengatakan 70 tingkatan, dan lain-lain itu. Nah, kalau iman itu ada 60 tingkatan misalnya, maka ketika kita bisa sempurna mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kitanya, maka pada 1/60 bagian kita sempurna. Kira-kira begitu. Secara teori ya, hakikatnya tentu hanya Allah yang tahu. Jelas saya? Satu. Lalu kemudian, kalau ada orang bisa dipastikan dia tidak bisa mencintai orang lain sesama muslim, bahkan membenci sesama muslim, lalu dia berapa? Oh iya, berarti iman dia itu tidak sempurna. Orang yang membenci sesama muslim tetap dihukumi iman, tetapi imannya belum sempurna. Itu pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara pendapat saudara-saudara kita yang lain ada yang mengatakan, wah kalau begitu dia sudah non-muslim, sudah kafir. Itu pendapat mereka. Kita Ahlus Sunnah berpendapat bahwa kalau ada seseorang tidak bisa mencintai saudaranya sesama muslim, maka dia hanya dihukumi imannya kurang sempurna, tapi tetap beriman. Itu jelasnya. Jadi salah satu pendapat Imam Bukhari itu menyatakan bahwa mencintai saudara sesama muslim merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Kalau kita belum bisa mencintai saudara kita sesama muslim, berarti keimanan kita belum sempurna. Sebaliknya, kalau kita membenci saudara kita sesama muslim, berarti iman kita tidak sempurna, tetapi tetap dihukumi iman. Dah, itu beres pemikiran Imam Bukhari. Nah, sekarang kita lihat, lalu bagaimana pemikiran Fathul Bari, pemikiran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dari sekian banyak penjelasan yang diberikan oleh Imam Fathul Bari, saya itu mencatat 5 hal. Ya, saya mencatat 5 hal. Tentu banyak nih, di belakang kitabnya banyak, tinggal dibaca. Yang pertama itu makna. Nah, hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebetulnya hadis ini inti persoalannya itu apa sih? Kira-kira begitu. Nah, Imam Fathul Bari menjelaskan bahwa inti persoalan dari hadis ini itu menjelaskan tentang persaudaraan sesama umat Islam dan kemana cinta harus diarahkan. Dengan kata lain, hadis ini menegaskan bahwa kita sesama umat Islam itu bersaudara loh. Oke, kita sesama umat Islam itu bersaudara loh. Ya kan? Nah, kita sesama umat Islam itu harus saling mencintai loh. Kan begitu? Nah, kalau kita sesama umat Islam saling saudara, saling mencintai, maka pada bab ini kita sudah sempurna imannya. Minimal 1/60 iman kita itu sempurna. Oke? Nah, itu intinya. Inti yang kedua, hadis ini juga menjelaskan tentang kemana rasa cinta kita harus diarahkan. Oke, kalaulah nih umat manusia itu dibagi menjadi 2. Satu umat Islam, yang kedua non-Islam.
kemana rasa cinta kita harus disalurkan? Tentu kita harus disalurkan kepada sesama umat Islam. Faktanya mana? Contoh, dalam pernikahan kita hanya diperbolehkan Islam sesama Islam. Diharamkan hukumnya dalam agama Islam menikah dengan yang beda agama. Itu satu contoh. Yang kedua, misalnya ada konflik antara muslim dan non muslim, kemana kita harus berpihak? Tentu kita harus berpihak kepada apa? Kepada umat Islam yang berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau ada umat Islam yang berperilaku tidak sesuai dengan syariat Islam, gimana? Ya kita pertimbangkan juga. Kira-kira begitu. Itu inti pertama dari kitab Fathul Bari. Yang kedua, itu la yu'minu ahadukum. Itu la di sini kan itu yang dinafikan, tidaklah beriman. Ini kan ada dua yang dinafikan. Ada iman secara mutlak, ada iman sebagian atau kesempurnaan. Nah, kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah memaknai bahwa yang ditiadakan atau yang dinafikan adalah kesempurnaan iman, bukan iman secara total. Dengan kata lain, kalau ada orang tidak mencintai sesama umat Islam, berarti kesempurnaan iman dia tidak punya. Oke? Itu pendapat kita ahli sunnah wal jamaah. Pendapat luar ahli sunnah ada yang berpendapat bahwa kalau kita tidak bisa mencintai sesama umat Islam, berarti kita tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kafir. Kalau kafir berarti finar. Itu bukan pendapat kita. Pendapat dalam tanda petik ngawur kayak gitu kan. Ya, jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya menjelaskan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Itu pendapat pengarang Fathul Bari, juga pendapat Imam Bukhari, juga pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang mengatakan kalau kita tidak mencintai sesama umat Islam adalah kafir, misalnya adalah tidak beriman, itu pendapat yang bukan pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan, hatta yuhibba. Nah, hatta yuhibba di sini menurut Imam Fathul Bari harus dibaca nasab. Nggak boleh hatta yuhibbu. Harus hatta yuhibba. Kalau kedudukannya ini sebagai mansub, itu sudah betul. Tapi kalau kedudukan hatta yuhibbu di sini ada rofa marfu, itu maknanya jadi berbeda. Nah, intinya kalau kita membaca la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, harus begitu. Kalau kepengen sesuai dengan pendapatnya Imam Bukhari dan Imam Fathul Bari, maka dibacanya hatta yuhibba. Kalau dibaca yang lain, saya nggak tahu pendapat imam yang mana, kira-kira begitu. Nah, catatan yang keempat dari kitab Fathul Bari ini maknya. Mak itu bermakna apa sih? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maknya di sini apa yang dimaksud? Mak yang dimaksud di sini adalah kebaikan. Jadi kalau kita mencintai kebaikan untuk diri kita, kita juga harus mencintai kebaikan tersebut untuk saudara kita yang muslim. Bukan semua hal, enggak. Maknya itu udah bermakna kebaikan. Bukan misalnya kita begini nih, contoh yang keliru. Misalnya di naudzubillah dari saya suka mabok, maka saya ingin orang Islam lain juga mabok. Enggak begitu. Nah, kalau kita suka berbuat baik, sholat fardu, sholat sunat, kita suka juga kalau melihat saudara kita sholat fardu, sholat sunat. Itu catatan yang keempat. Jadi mak pada lafal ma yuhibbu li nafsihi itu artinya adalah kebaikan, bukan yang lain. Lalu yang catatan yang kelima itu adalah lalu kebaikan yang dimaksud itu apa? Apakah semua kebaikan? Enggak. Karena kebaikan kalau tidak didefinisikan itu bisa ngawur. Contoh misalnya pada suatu negara itu LGBT dianggap sebuah kebaikan. Wah, baik. Menghargai sesama.
Misalnya di tempat lain minum minuman keras itu dianggap kebaikan. Bugil dianggap kebaikan. Itu kebaikan yang nggak betul, kebaikan nafsu yang nah, maka di sini jelaskan lagi maknya itu bermakna kebaikan itu kebaikan versi mana? Apakah versi Indonesia misalnya, apakah versi Jepang, apakah versi Amerika atau lain? Enggak. Nah, sini jelaskan Pak, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan versi Islam, yaitu yang dimaksud seluruh ketaatan dan perkara mubah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau saudara-saudara kita melaksanakan ketaatan, kita harus suka, kita harus senang. Kalau saudara-saudara kita menjalankan sesuatu yang dimubahkan, dibolehkan oleh agama, kita juga harus senang. Contoh ada teman kita melakukan perbuatan mubah, jalan-jalan, misalnya jalan yang mubah nih ya, bukan jalan-jalan yang dalam tanda petik haram misalnya. Kita harus ikut senang. Jangan sampai saudara kita melakukan perbuatan mubah, kita malah syirik, hasan, nggak boleh ya. Jelas-jelas itulah 5 catatan Fathul Bari mengenai hadis Sahih Bukhari. Nah, ini kalau kita membaca hadis langsung pada kitab aslinya, maka kita sedikit banyak itu akan terbentengi dari memahami hadis sesuka kita. Kenapa? Karena hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi ini bisa ditarik kemana-mana. Bisa dibabkan dalam bab iman, bisa dibabkan dalam bab saling mencintai, bisa dibabkan dalam bab menolak non muslim dan lain-lain. Bisa melalui kebaikan saja ini. Kalau nggak disari kan tadi bisa kebaikan versi Amerika, kebaikan versi Rusia, tapi bukan itu ya. Ini salah satu keuntungan kalau kita membaca hadis langsung dari kitab aslinya. Begitupun kalau kita membaca penjelasan hadis dari ahlinya seperti Fathul Bari. Nah, ini kalau kita memahami hadis ini bukan dari ahlinya kan bisa kacau. Itu ya. Misalnya sekarang kan udah zaman digital. Salah satu dampak negatif dari penomoran hadis itu ya ini. Kita nemu hadis pada buku A misalnya. Kita nemu hadis ini misalnya di dunia maya. Kita kan nggak tahu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Ini kan teks. Teks itu adalah umum. Teks itu liar. Bisa ditafsirkan apa saja oleh penemunya. Bisa ditafsirkan apa saja oleh pembacanya. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi orang-orang yang bacaannya memang hadis, tapi dia salah paham di dalam memahami hadis tersebut. Gara-garanya apa? Gara-garanya nemu hadis di dunia maya misalnya. Kemudian dia pahami sendiri. Nemu hadis nomor saja. Sahih Bukhari nomor 13. Dia nggak tahu. Nomor 13 ini itu apa letaknya di mana? Pada bab apa? Pada kitab apa? Digunakan untuk apa? Nggak tahu. Penjelasannya udah penjelasan sendiri saja. Kayak gitu. Nah, jadi untuk menjaga supaya pemikiran kita tetap sesuai dengan pemikiran Imam Bukhari, supaya pemikiran kita tetap sesuai dengan pemikiran Fathul Bari, maka salah satu caranya adalah ketika membaca hadis langsung pada kitab aslinya. Ketahui kitabnya bagian kitab apa, babnya bab apa, hadisnya apa, itu tahu. Oh, ini pikiran Imam Bukhari tentang hadis ini tuh begini. Kemudian apa maksudnya Imam Bukhari? Karena kita tahu pemikiran Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pengarang Fathul Bari itu ini. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Imam Bukhari dan juga dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Hadisnya sama. Hadisnya sama persis misalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sama persis yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Tetapi nanti pemahamannya bisa berbeda. Tetapi nanti fatwa yang dikeluarkan bisa berbeda. Kenapa? Karena dia hadisnya nemu di dunia maya misalnya. Nemu di buku tertentu misalnya.
Apa salah? Tidak ada yang salah. Itu kan kita lagi ngomongin dampak negatif menemukan hadis bukan pada kitab aslinya. Dampak positifnya banyak sekali, Bos. Tapi kita kebetulan sedang tidak membahas itu. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk meminimalisir kesalahpahaman kita tentang sebuah hadis, untuk meminimalisir kesalahpahaman kita tentang penjelasan sebuah hadis, maka bacalah Sahih Bukhari, pada kitab aslinya, bacalah Fathul Bari didampingi dengan kitab aslinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan janji beliau. Barang siapa yang mau mendengarkan hadis, yang mau mempelajari hadis, maka wajahnya akan berseri-seri dikerjakan oleh Allah dan atas Rasulullah. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.